Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memberikan feedback dari topik bahasan perfect competition ya, yang Anda presentasikan, baik dari kelas pendidikan ekonomi maupun akuntansi ya, seperti itu. Oke. Yang pertama ini dari kelas ekonomi C ya, seperti itu. Oke, ini tampaknya mestinya tiap poin karakteristik itu dijelaskan apa, mengapa, dan bagaimana. Ada juga kaitannya dengan notes setelahnya. Coba kita lihat 730 ya, seperti itu. Ini kayaknya tentang apa, karakteristik dari karakteristik PEC, karakteristik dari perfect competition ya. Inilah kalau memberi nama nggak sesuai dengan arahannya kayak gini jadinya. Ya. Coba kita lihat 730. Jadi begini ya, ciri-ciri itu ada alasan dan ada hubungan satu sama yang lainnya. Jadi jangan dicampur sebabnya ini, akibatnya ini, itu jangan dicampur bahwa itu menjadi ciri yang berbeda. Enggak, itu mestinya jadi coba kita lihat 730. Nah, ini banyak pembeli perusahaan dalam pasar, penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya ini ciri yang pertama dan kedua ini satu rangkaian seperti itu, ya. Jadi ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu adalah pembeli ya dan penjual itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Akibatnya banyak sekali, maka pembeli dan penjual itu tidak mampu menentukan harga karena mereka ya, si pembeli maupun penjual itu ya, si pembeli itu demand-nya, penjual itu supply-nya seperti itu, maka dia hanya sebagian kecil dari pasar ya, seperti itu. Ibaratnya yang nggak bisa nguyai segoro seperti itu, karena segoronya sendiri itu adalah sumbernya seperti itu. Sama halnya di pasar persaingan sempurna, jadi pelakunya itu baik penjual maupun pembeli itu kecil sekali di dalam pasar. Makanya kenapa berapapun yang diproduksi ya, ataupun berapapun yang diminta oleh si konsumer dalam artian satu individu ya, satu individu konsumen, maka itu akan dipenuhi oleh pasar. Sebaliknya berapapun yang dijual oleh produser, berapapun yang diproduksi, artinya kalau diproduksi itu otomatis terjual ya, seperti itu, maka itu akan diserap sepenuhnya oleh pasar. Seperti itu. Akibatnya karena kecilnya itu, maka mereka tidak bisa menentukan harga. Ya, seperti sehingga mereka berperilaku sebagai price taker. Jadi sebenarnya 1 dan 2 ini itu adalah satu rangkaian.
Ya, seperti itu, satu rangkaian, nggak perlu dipisahkan seperti ini. Jadi yang kedua ini akibat saja ini. Jadi sebabnya ini, maka akibatnya ini. Seperti itu. Jadi sebabnya itu yang pertama, yang kedua itu akibatnya. Ya, seperti itu. Jadi nggak perlu ditulis sebenarnya. Dua-duanya itu nggak perlu ditulis. Ya. Tapi kalau ditulis itu mestinya dalam satu rangkaian. Ya, seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi. 1450. Jangan sekedar oke, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu satu. Tadi penjual dan pembeli itu sangat banyak sekali. Penjual dan pembeli itu sangat banyak sekali. Akibatnya sangat banyak, sedangkan mereka itu kekuatannya sangat kecil, ya seperti itu. Maka mereka hanya berlaku sebagai price taker. Jadi harga itu given, tinggal ngambil dari equilibrium dari pasar. Ya, seperti itu. Jadi satu perusahaan atau satu konsumen itu enggak ada istilahnya dominan di situ. Sangat kecil sekali. Seperti itu. Sehingga ada misalnya pembicaraan di dalam diskusi atau penjelasan gitu ya. Misalnya harga diturunkan akan merusak pasar, tidak ada itu. Harga diturunkan itu tidak akan merusak pasar karena dia hanya supply-nya sangat kecil sekali satu perusahaan itu. Ya, kalau harga diturunkan ya maka yang rugi perusahaan itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi tidak merugikan pasar atau tidak merusak pasar. Dia hanya bagian kecil. Kecuali kalau misalnya dalam suatu pasar hanya ada 5 produsen. Ya, seperti itu. 5 produsen itu tentunya dia punya porsi yang lumayan besar. Bukan satu kecil mendik, tidak. Nah, kalau dalam perfect competition banyak sekali penjualnya. Pembelinya juga kayak gitu, banyak sekali. Nah, seperti itu. Yang kedua, cirinya adalah produknya homogen. Homogen itu identik, bukan serupa ya, tetapi identik. Identik itu sama persis. Ya, seperti itu. Istilahnya begini, apa itu contoh sederhananya. Kalau kamu misalnya beli bayam di di penjual A dimasak dengan beli bayam di penjual B dimasak, maka itu nggak ada bedanya. Nah, seperti itu. Artinya utility-nya itu sama, kalau perlakuannya sama loh ya. Tapi kalau ketika membeli bayam di A itu harganya rasanya lebih manis, lebih menyehatkan, lebih lezat daripada di B, ya berarti produknya berbeda. Ya, seperti itu. Berarti ada bedanya di situ. Kalau sudah seperti itu, maka itu sudah bukan pasar persaingan sempurna. Berarti dia differentiated. Ya, differentiated product. Itu. Terus yang ketiga, ciri-cirinya adalah adanya free entry dan exit. Ya, seperti itu. Terutama entry-nya, kalau exit sakarepmu mau keluar enggak sakarepmu ya. Tapi terutama entry-nya. Entry-nya itu tidak ada hambatan sama sekali. Kalau mau masuk silakan, ya seperti itu. Kalau mau keluar ya silakan. Masuk tentunya ada alasannya. Oh, kalau misalnya perusahaan mengalami laba supernormal, laba di atas normal, atau profit positif economic profit. Jadi profitnya plus gitu. Ya, seperti itu. Maka ketika ada terdengar seperti itu, ingat asimetri informasi ya. Maka ketika terdengar itu, maka perusahaan baru akan masuk, akan ikut memproduksi. Ya, sebaliknya ketika ada perusahaan rugi ya sudah, dia akan keluar, nggak akan jualan, nggak akan produksi. Ya, seperti itu. Itu ciri-ciri yang ketiga. Yang keempat adalah
simetri informasi. Simetri informasi itu artinya sama informasinya. Jadi sama informasinya itu baik antara penjual dengan penjual, pembeli dengan pembeli, atau penjual dengan pembeli itu sama. Jadi tidak ada lag informasinya. Kalau ada informasi A, maka yang didengar penjual dan pembeli itu sama. Dan pembeli satu dengan pembeli yang lainnya itu sama. Penjual satu dengan penjual yang lainnya sama. Akibatnya kalau ada simetri informasi itu dalam pasar persaingan sempurna, maka tidak ada bagian-bagian atau pihak yang dieksploitasi. Bisa dipahami ya? Contohnya begini. Misalnya, Anda pembeli tidak punya informasi yang sama dengan saya. Anda pembeli, saya penjual, seperti itu. Anda beli baju di supermarket seperti itu. Harganya mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat, ternyata harganya mahal. Ternyata saya sebagai produsen, saya tahu tuh bahwa ada yang memproduksi itu, misalnya di pasar Beringharjo saya temukan ternyata bahannya sama, kualitasnya sama, bahkan mereknya sama, seperti itu. Ya, kalau seperti itu, maka saya bisa membeli dari sana, kulaan dari sana, saya jual ke Anda. Misalnya harganya ternyata saya beli cuman sepertiganya, bisa jadi. Ya, maka saya sebagai penjual, ya produsen, maka saya bisa mengeksploitasi Anda. Kenapa? Karena adanya ketidaksamaan informasi antara saya dengan Anda. Itu yang dimaksud. Ya, seperti itu. Atau misalnya saya betul-betul sebagai produser lah, seperti itu. Ya. Maka kalau misalnya saya bisa menyembunyikan informasi yang saya miliki, maka saya bisa menjual lebih mahal daripada harga yang lebih umum gitu loh. Karena Anda nggak tahu. Nah, kalau seperti itu sudah bukan pasar sempurna, persaingan sempurna. Ya, jadi itu. Jadi ada 4 itu tadi. Ya, penjual dan pembelinya banyak sekali. Ya, konsekuensinya itu tadi price taker. Terus yang kedua adalah ini nggak kebuka ya, biar lengkap. Oh, sudah kebuka loh. Nah, yang kedua adalah produknya homogen, ya seperti itu. Ya, produknya homogen. Homogen itu artinya itu tadi. Jadi tidak ada barang pengganti yang sempurna. Artinya kalau kita misalnya beli barang yang serupa, ya di tempat yang lain seperti itu, maka barangnya itu kalau tidak sempurna itu maka memberikan kelezatan yang berbeda. Berarti tidak mungkin itu, walaupun barangnya sama. Dalam artian misalnya sama-sama sepedanya misalnya. Tapi kalau satu dengan yang lain itu spesifikasinya berbeda, ya otomatis walaupun sama-sama barang itu tidak sama-sama sepeda itu tidak mungkin. Atau zaman sekarang Anda jangan mengatakan misalnya beras itu adalah pasar persaingan sempurna. Pertanyaannya beras apa? Karena beras itu banyak cirinya. Ya. Ada beras rojo lili, ada beras delanggu, ada beras apa? Enggak tahu. Atau rojo lili, delanggu. Jadi banyak sekali beras itu. Ya, ada mentik wangi, jadi berarti beras itu differentiated itu. Nah, kecuali kalau kamu menyebut beras yang sifatnya spesifik dan itu beras yang itu sama diproduksi oleh banyak pihak. Nah, itu baru bisa pasar persaingan sempurna. Jadi jangan mengatakan beras itu. Atau dalam contoh kemarin presentasi itu ada yang mengatakan batik kerajinan
Wah, batik itu banyak macamnya ya. Batik misalnya dari sisi sifatnya ada batik tulis, ada batik cetak. Seperti itu. Belum kainnya, ada misalnya kain katun, kain sutra, kain yang banyak mengandung polyester. Nah, itu jelas sekali beda kualitasnya. Atau misalnya dari asalnya, itu kan menunjukkan corak yang berbeda. Batik dari Cirebon, batik dari Pekalongan, batik dari Jogja, batik dari Solo. Ya kebetulan saya juga dulu pernah jualan batik ya. Oke. Jadi jangan mengatakan batik, contohnya batik, tidak. Batik itu differentiated, itu sangat differentiated ya, seperti itu. Kerajinan, apalagi kerajinan macam-macam, kerajinan dari kayu, kerajinan dari kain, kerajinan dari uang, nggak bisa Anda mengatakan kerajinan sebagai barang dari contoh pasar persaingan sempurna. Memang contohnya sulit di dalam dunia nyata, karena sekarang pun misalnya bayam atau kentang itu ada kentang dalam negeri, kentang luar negeri. Jadi kalaupun Anda menyebut kentang, ya Anda sebutkan saja yang spesifik. Kentang dalam negeri, misalnya seperti itu. Atau kentang dalam negeri jenis apa? Saya kebetulan nggak tahu jenis-jenisnya. Ya, seperti itu dalam menjelaskan. Oke, selanjutnya. Nah, ini 1450 ini terlalu banyak menerangkan apa misalnya ML gitu. Tetapi tidak menerangkan ML di dalam pasar persaingan sempurna. Kalau cuma MR kan kemarin-kemarin sudah diterangkan itu. Ya, seperti itu. Kan sudah diterangkan itu. Ya. Tetapi yang mesti diterangkan adalah bagaimana MR di pasar persaingan sempurna. Ya, seperti itu. Wah, ini juga menerangkan demand and supply. Nah, demand and supply itu banyak sekali sudah diterangkan. Di awal-awal kita sudah diterangkan dalam topik itu. Bahkan sampai 18 menit jangan bicara itu, tapi bicaralah demand dan supply dalam persaingan sempurna atau perfect competition. Jadi itu yang mesti diterangkan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin di sini saya perlu menerangkan ya. Oke. Marginal revenue. Nah, ingat apa namanya? Nah, ini ya. Ingat ya, bahwa di dalam pasar persaingan sempurna, ingat bahwa satu perusahaan itu menghadapi demand yang horizontal. Kenapa horizontal? Karena dia mengikuti price di pasar. Ya, sehingga price-nya yang diambil itu price keseimbangan toh. Itu loh. Jadi tidak mengikuti berbagai alternatif, tidak ya, keseimbangan. Atau di sini saya tulis PE. Jadi kalau misalnya PE-nya itu sebesar Rp5.000 ya 5.000. 1 juta ya 1 juta. Jadi konstan seperti itu. Sehingga kalau misalnya total revenue ya price kalikan Q, berarti kalau 5.000 5.000 Q. Nah, kan gitu toh. Total revenue berarti 5.000 Q. Kalau 5.000 Q, average-nya berapa? Ya 5.000. 5.000 Q dibagi Q dengan Q hilang kan, seperti itu. Ya toh? Sehingga tinggal 5.000 atau tinggal PE, keseimbangan tadi harganya. Marginal revenue juga kayak gitu. Total revenue adalah 5.000 Q. Diturunkan terhadap Q berarti 5.000. Anda ingat derivasi. Maka itulah kenapa marginal revenue di dalam perfect competition itu sama dengan average revenue. Ya, seperti itu. Maka berupa demand horizontal. Ya. Sama, sehingga itu tadi demand sama dengan price, sama dengan AR, sama dengan MR.
Jadi kalau price-nya 5.000, AR-nya 5.000, MR-nya juga 5.000. Jadi seperti itu ya. Makanya Anda ketika menerangkan atau bahkan bertanya, ya saya banyak sekali melihat diskusi Anda itu, ketika bertanya atau menerangkan terlihat sekali kalau Anda tidak banyak membaca teks. Ya, Anda kebanyakan hanya menyimak presentasi, tapi tidak baca teks dulu. Mestinya baca teks dulu, baru menyimak presentasi. Sehingga presentasinya itu ketahuan benar atau salah. Sama juga dengan presentasi. Presentasinya Anda seringkali Anda pakai presentasi-presentasi yang ada di dalam internet. Banyakan itu, tapi Anda tidak menyimak textbooknya. Seperti itu. Wong disuruh menerangkan demand and supply-nya kok dadak ngeladra demand and supply-nya secara esensial, secara dasar. Ya enggak, yang dimaksud demand dan supply-nya itu adalah di pasar persaingan sempurna. Dulu MR juga kayak gitu, di pasar persaingan sempurna. Jangan sampai menerangkan MR di pasar persaingan sempurna, MR-nya berupa garis yang menurun atau slope-nya negatif, itu jelas salah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini misalnya MR sama dengan MC karena itu maksimum profit. Maka keseimbangan di perusahaan itu di Q1 di sini. Ya, seperti itu. Kenapa ya? Karena pertimbangannya perusahaan itu akan memaksimumkan profit sesuai dengan harga yang ada di pasar, PE-nya itu tadi. Nah, seperti itu. Ini adalah maksimum profit. Sehingga profitnya berupa ulasan hijau itu. Ya, seperti itu. Nah, nanti coba Anda geser itu sebagai apa? Sebagai tugasnya Anda kan? Ya. Sebagai tugasnya. Kalau misalnya yang kamu ambil lebih besar dari QE, maksudnya QE itu dari MC sama dengan MR. Ya, seperti itu. Sebelah kanan itu bagaimana profitnya? Pasti akan lebih rendah. Ya, sederhananya gini aja. Kalau ini saya gambar, tapi tentunya karena apa? Supaya untuk menunjukkan perbedaan dari apa namanya? Maka digambar sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya memutuskan di sini, seperti itu, gitu kan? Lah, harganya di sini. Ya, kan otomatis untungnya di sini per unitnya. Sehingga kalau dibandingkan seperti ini, Anda hanya mendapatkan kelebihan ini. Tetapi akan kehilangan sebesar ini. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Jadi rugi Anda, makanya itu lebih kecil profitnya. Atau kalau lebih rendah di sini, Anda Q-nya ambil di sini. Ya, seperti itu. Nah, makanya silakan Anda buktikan dengan gambar itu. Nah, terus kalau demand-nya tadi sudah terjawab ya, karena berupa garis lurus atau horizontal. Terus coba kita cek supply-nya. Nah, ini bahasan supply-nya. Jadi supply perusahaan, kembali lagi, perusahaan akan memaksimumkan profit, ya, di mana maksimum profit itu diperoleh MC sama dengan ML. Ya, kalaupun rugi ya MC dengan ML, cari rugi yang minimum. Ya, nah seperti itu. P1. Nah, misalnya PE2 yang terjadi di pasar, harganya turun, berarti di Q2. Ya, seperti itu. P3 itu terjadi PEP ya kan? Karena persis pada saat perpotongan AC dengan MC. AC-nya minimum. Ya, seperti itu. Selanjutnya P4 ini posisi rugi, tapi rugi tetap dijalankan
karena masih di atas shutdown point. Seperti itu. Selanjutnya terakhir ini. Ya, ini posisi shutdown point. Jadi mulai berhenti untuk berusaha. Akibatnya apa? Maka karena di bawahnya sudah nggak mungkin, maka ini sudah nggak berlaku ini sebagai supply, ya, atau ini tidak diambil sebagai area produksi ini di sini. Bisa dipahami ya? Seperti itu, nggak mungkin ini di sini. Maka yang mungkin adalah Q5 sampai ke atasnya ini. Ya, artinya adalah sepanjang MC di atas dari shutdown point. Shutdown point kan di sini ya. Titik shutdown point, titik shutdownnya. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Ini tadi kenapa kok di bawah P5 tidak mungkin? Nah, Anda kan sudah tahu sendiri ya. Karena kerugiannya itu melebihi dari fixed cost-nya, artinya besar sekali seperti itu. Maka ngapain beroperasi? Ya ibaratkan kemarin saya sudah bercerita tentang misalnya donat itu. Kalau Anda misalnya membuat donat, ya membuat donat itu untuk produksinya saja, tepung, minyak dan lain-lain itu biayanya 3.000, terus lantas Anda menjual 3.000, lah ngapain Anda jualan? Kan gitu ya. Kan Anda kayak kerja bakti, mending nggak usah jualan itu, berhenti aja. Tapi kalau minimal di atasnya ya jualan, seperti itu. Ya, jualan saja, walaupun itu tidak menutupi misalnya biaya-biaya yang lain. Misalnya fixed cost-nya Anda kan beli telenan, beli open, beli penggorengan, itu kan butuh biaya, itu kan nggak di cover itu dalam ya seperti itu. Dalam variable cost itu kan nggak ada, itu adanya di apa namanya depresiasi dari fixed cost, ya seperti itu. Jadi itu ya. Makanya Anda akan beroperasi di atas shutdown point itu. Nah, makanya supply-nya seperti ini. Nah, itu yang dimaksud supply-nya dalam pasar persaingan sempurna. Ya, seperti itu. Jadi supply dalam pasar persaingan sempurna, ini yang saya maksud bahwa adalah di sepanjang kurva MC, tetapi di atasnya SDP. Ya, seperti kalau di bawahnya nggak dipakai. Ya, karena ngapain dia beroperasi di bawahnya itu. Kalau tadi misalnya ini di Q berapa ini? Di Q3 Pak itu kan apa namanya impas Pak, ya enggak masalah. Impas itu kan mencakup semuanya. Kalau impas itu BIP itu artinya mencakup biaya semuanya. Bahkan Anda yang bekerja aja dibayari itu. Ya, secara ekonomi harus dibayari kan seperti itu sudah impas, sudah masuk di situ seperti itu. Ya, artinya paling tidak tenaganya Anda dihargai ya, seperti itu. Dan semua yang lain itu dihargai. Jadi itu maksudnya impas secara ekonomi itu. Jadi impas itu tidak hanya sekedar variable cost. Kalau impas variable cost itu di titik SDP tadi, ketika AVC itu minimum. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini. Nah, itu kalau satu perusahaan. Kalau banyak perusahaan bagaimana? Ya tinggal dijumlahkan saja. Nah, misalnya perusahaannya ada 2, misalnya ini kan untuk abstraksi ya. Nah, seperti itu, maka demand dari pasar ya akan lebih elastis. Ya, S-marketnya seperti itu. Karena S-market dalam pasar seperti itu dalam barang konsumsi itu adalah penjumlahan secara horizontal. Jadi key-nya yang dijumlah. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi paham ya yang dimaksud market dan demand di pasar persaingan sempurna, ya dijelaskan market dan demand di pasar persaingan sempurna. Jangan menjelaskan market dan demand secara umum. Ya ngapain nggak usah. Ya, seperti itu. Oke, terus ini aneh lagi nih. Q, FP kok bisa dibaca faktor dikali harga.
Ya Allah, Anda dulu itu SMA-nya bagaimana itu ya? Kan mestinya Anda belajar baca itu. Nah, ini kan Anda juga belajar matematika ekonomi. Masa saya matematika ekonomi bacanya kayak gitu, Anda kebetulan juga murid saya, Q sama dengan F kali P gitu. Q sama dengan fungsi P seperti itu, atau Q adalah fungsi P, fungsi dari harga. Jadi kayak gitu bacanya ya. Cari referensi yang valid dan sesuai dengan topik dari materinya. Jadi sekali lagi, Anda yang presentasi itu bacalah textbooknya. Ya, bacalah textbooknya. Jangan mendapatkan presentasi diterima begitu aja mentah-mentah dari internet gitu loh. Baca textbooknya, diklarifikasi dari textbooknya, sehingga ketika Anda membuat presentasi maka itu jelas dalam menjelaskan itu. Ya, seperti itu. Termasuk partisipan yang bertanya, jadi jangan bertanya seenaknya, ya presentasi ini juga kayak gitu, bertanyanya apa, jawabnya kayak apa. Ya, seringkali saya melihat bahwa tanya jawabnya itu tidak membaca teks, akibatnya yaitu nggak jelas yang ditanyakan apa, jawabnya apa. Pokoknya begitu dijawab, ya saya mengerti, terima kasih. Oke, kita lanjutkan yang kelas A ya. Pangsa pasar di price competition itu kecil. Salah yang benar adalah besar. Ukuran perusahaan. Jadi pasarnya, marketnya itu besar ya. Tetapi yang kecil itu adalah apa namanya, supply dari individu perusahaannya itu. Ya, seperti itu. Kalau pangsanya besar ya, seperti itu. Kalau marketnya sendiri itu besar, sangat besar sekali dibandingkan dengan individunya itu. Jadi kalau misalnya ya contohnya, saya menjual jin satu produk, kebetulan itu pasar pesanan sempurna, karena semuanya sama persis. Maka kalaupun saya berhasil menjual 1000, itu nggak ada apa-apanya dibanding pasar. Pasarnya banyak sekali, jutaan unit itu kapasitas dari pasarnya. Ya, sehingga kalaupun saya jual 1000 semuanya, maksudnya saya gelontor 1000, maka saya nggak akan merusak pasar. Kalau saya cuma individu saja ya, seperti itu. Nah, ya, sehingga di dalam pasar persaingan sempurna, kalau Anda menjual di atas harga keseimbangan, harga seimbang pasar, maka Anda nggak akan ada yang beli. Tapi sebaliknya kalau Anda menjual di bawahnya, itu nggak merusak pasar. Itu ingat, tidak merusak pasar, karena Anda hanya bagian kecil dari pasar. Kalau Anda sebagai produsen individu ya, seperti itu. Ya ibaratnya kayak nguyai segoro nggak akan bikin segoro itu lebih asin ya, seperti itu. Free entry dan exit memang ada, tapi itu bukan faktor utamanya suatu perusahaan dibisnis sebagai price taker. Jadi tidak itu faktor utamanya, yaitu tadi penghuninya itu. Demand dan supply-nya itu, maksudnya pelaku-pelaku demand, pelaku-pelaku supply-nya itu. Ya, seperti itu. Kalau free entry itu bisa juga terjadi di pasar monopolistik. Ya, seperti itu. Itu kecil sekali itu hambatannya. Tetapi mereka tetap sebagai price setter, price maker itu. Oke. 450, ketika menerangkan MR maka jangan keburu masuk ke profit dulu. MR kan total revenue, nggak ada kaitan dengan profit gitu. Jadi total revenue dulu ya. Jadi revenue dulu yang diterangkan. Profit itu kan gabungan antara revenue dan cost.
Nah, seperti itu. Oke, terus harap dibedakan terminologi long run antara produksi dengan long run dalam suatu pasar, ya, seperti itu. Ingat, di dalam produksi itu long run itu terjadi ya kalau maksimum profit gitu, atau minimum profit seperti itu. Tapi ketika dalam pasar lebih dari itu, ya. Kalau maksimum profit di perusahaan itu memang long run, tapi begitu masuk di pasar itu belum long run. Karena ketika Anda mengalami profit yang positif seperti itu atau di atas laba normal, maka akan ada perusahaan lain yang masuk seperti itu. Sehingga itu belum terjadi long run equilibrium. Kalau ada perusahaan lain yang masuk jenuh, tidak ada pergerakan lagi, itulah yang dinamakan long run. Ya, seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya ada perusahaan yang rugi, seperti itu, maka tidak berhenti di situ long run-nya pasar. Maka long run-nya pasar ketika ada perusahaan yang rugi, maka dia akan keluar itu. Seperti itu, keluar dari pasar. Dan kalau misalnya keluar dari pasar, otomatis supply-nya berkurang. Kalau supply-nya berkurang, apa akibatnya? Harga akan naik, kan gitu ya. Harga akan naik apa? Maka kembali lagi. Ya, perusahaan itu akan mengalami zero profit gitu. Kalau semua perusahaan mengalami zero profit, sehingga tidak ada keluar masuk pasar, maka itu bisa disebut long run equilibrium di pasar. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau sudah semua perusahaannya zero profit, impas seperti itu, ya, dan tidak ada keluar masuk pasar, kalau zero profit ngapain perusahaan lain masuk itu loh. Dan ngapain yang di dalam keluar itu loh. Makanya kemarin saya salahkan, ada diskusi bahwa keluar masuk itu ketika zero profit loh. Zero profit nggak bikin keluar masuk. Keluar itu kalau rugi, masuk itu kalau untung gitu. Tapi kalau misalnya zero profit ya nggak ada keluar masuk, sudah berhenti, sudah jenuh pasarnya itu, maka terjadi long run equilibrium dalam pasar. Bisa dipahami ya, seperti itu. Kalau long run equilibrium dalam pasar, ya sudah, berarti tidak ada pergerakan, tidak ada perusahaan baru masuk atau tidak ada perusahaan lama keluar. Ya, seperti itu. Makanya di dalam pasar persaingan sempurna, long run equilibrium itu, maka profit perusahaan itu menjadi nol. Itu tadi mekanismenya. Kalau misalnya ada perusahaan yang untung, maka perusahaan baru akan masuk. Bisa dipahami ya? Perusahaan masuk, maka apa akibatnya? Supply-nya meningkat. Seperti itu. Kalau supply-nya meningkat, bagaimana? Harganya turun. Kalau harganya turun kan nggak jadi untung yang tadinya untung. Bisa dipahami ya? Sehingga kembali ke nol. Itu. Ya. Atau coba ini di gambar ini. Misalnya saya ambilkan yang ini profit maksimum ya, seperti itu. Nah, misalnya terjadi ini MCML, terus terjadi profit maksimum. Nah, ini total revenue, total cost, terus terjadi profit. Nah, ini adalah profit maksimum. Anda lihat di sini, harga ya seperti itu di atas average cost-nya. Ya, seperti itu. Harga di atas average cost-nya. Ya, harga di atas average cost-nya, maka keuntungannya sebesar ini per unitnya, ya, seperti itu. Maka kalau seperti ini
maka apa akibatnya? Oh, ketahuan. Untung. Kalau untung ingat, di dalam pasar persaingan sempurna itu sifatnya simetri informasi. Kalau ada yang untung terdengar, maka yang lainnya masuk itu. Perusahaan baru itu masuk. Ibaratnya gini, kalau misalnya Anda jualan bayam gitu loh, Anda terdengar untung seperti itu, maka orang akan segera memproduksi bayam. Nah, seperti itu. Karena keuntungannya Anda akan terdengar oleh pihak yang lain. Seperti itu. Akibatnya apa? Berduyun-duyun ada perusahaan masuk. Kalau perusahaan masuk bagaimana? Supply-nya meningkat. Atau kalau dalam grafik bergeser ke kanan. Kalau bergeser ke kanan maka bagaimana? Price-nya akan turun. Gitu? Maka ini price-nya akan turun ini. Price keseimbangan di pasar itu. Maka akan turun itu. Ya. Nah, seperti ini kan. Supply demand. Kalau supply-nya naik kan gini. Ini S1, ya ini S2. Maka apa? Harganya akan turun, ya kan? Ini keseimbangan. Ini keseimbangan. Ya, harganya akan turun. Kalau harga turun, maka apa? PE-nya itu akan turun itu. Karena harga keseimbangan di pasar akan diambil oleh perusahaan. Seperti itu. Akibatnya apa? Maka turun, maka menjadi profit yang normal atau zero profit. Ya, seperti itu. Dan sebaliknya juga, misalnya mengalami minimum loss. Nah, seperti ini. Ingat itu harga di bawah minimum AC. Ya, seperti itu. Maka terjadi loss itu. Ya, karena price-nya itu di bawah average cost-nya itu. Ya, seperti itu. Ini kan kerugiannya per unitnya segini. Ya, seperti itu. Jadi jaraknya antara ini average cost dengan jaraknya harganya ini. Itu per unitnya. Kalau semua unit maka ini yang merah. Ya, ini kedengaran rugi, maka otomatis perusahaan-perusahaan yang rugi itu akan keluar dari pasar itu. Ya, seperti itu. Kalau mengalami kerugian, maka kalau terjadi seperti itu, bagaimana? Demand-nya akan demand, supply-nya akan berkurang. Kalau supply-nya akan berkurang, bagaimana? Ya, maka price-nya akan naik lagi, gitu. Kalau naik lagi bagaimana? Ya, kembali ke zero profit. Itu, ya. Jadi seperti itu ya, makanya dalam jangka panjang ya sudah, perusahaan pasar persaingan sempurna itu mengalami zero profit. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang lain. Oke, itu ya sudah. Sekarang kita masuk ke kelas akuntansi. Ya, ini sama saja ya. Kalau Anda membahas apa namanya MR itu mestinya bahas MR di price competition. Ya, bukan MR di price competition, perfect competition. Jadi bukan MR secara umum seperti itu. Nah, ini pembuktiannya mana? MR sama dengan P, AR sama dengan P, mestinya dijelaskan dulu. P adalah PE atau P keseimbangan. Ya, seperti itu. Kita tadi sudah saya terangkan ya. Oke, long equilibrium tidak harus dimulai dari AC minimum. Nah, kalau AC minimum itu kan berarti zero itu. Zero profit. Ya. Tapi dimulai dari yang tidak seimbang. Tidak seimbang itu apa? Maksudnya tidak seimbang di dalam pasar. Kalau tidak seimbang di dalam pasar apa? Oh, ketika perusahaan mengalami untung, ketika perusahaan mengalami rugi. Itu. Kalau perusahaan sudah mengalami AC minimum, zero profit ya sudah. Terjadi long run equilibrium, tidak akan mengalami pergeseran kemana-mana itu loh. Jadi ceritanya long run equilibrium itu dimulai dari keadaan bukan long run itu loh ya.
bukan long run terus dirubah-rubah. Makanya kemarin ada istilah keluar masuk perusahaan itu berawal dari zero profit. Lah kok aneh, zero profit kok malah membuat perusahaan keluar masuk? Tidak, perusahaan itu masuk kalau profitnya positif, perusahaan itu keluar kalau profitnya negatif. Jadi gitu ceritanya ya. Oke, jadi LR itu bukanlah kondisi optimum dari satu perusahaan saja, tapi dari semua perusahaan. Ya, seperti itu. Di mana semua perusahaan itu mengalami zero profit. Ya, kalau tidak zero profit maka akan mengundang yang lainnya untuk masuk. Kalau positif, kalau negatif akan membuat perusahaan keluar. Jadi gitu ya. Terus ini MCML, Anda buka itu di menit 15.30. Perusahaan bisa menjual produk sebesar-besarnya. Nggak boleh. Dijual itu harus sebesar pada saat titik MC sama dengan ML. Ya, seperti itu. Jadi misalnya ini tadi ya, ini nah, contohnya ini ya. Nah, misalnya MC sama dengan ML itu kan di sini di QE nih atau Ki bintang ini di sini. Maka Anda nggak boleh menjual sebesar-besarnya gitu loh. Nggak, kalau menjual sebesar-besarnya kan Anda bisa menjual di sini, nggak bisa. Kalau di sini Anda tidak mengalami profit yang maksimum, ya harus tepat di sini gitu loh. Persis di QE ini. Kok bisa Pak QE? Ya ini berasal dari MC sama dengan MR. MC-nya ini kurvanya, MR-nya ini kurvanya. Ya, seperti itu. Sehingga titik temunya di sini, titik temunya di sini, maka Q-nya di sini. Nggak boleh sebesar-besarnya. Kalau sebesar-besarnya berarti di kanannya itu. Nggak boleh sebesar QE atau sebesar pada saat MC sama dengan ML. Atau sebesar produksi ketika produksi itu mengakibatkan MC sama dengan ML. Nggak boleh sebesar-besarnya ya, seperti itu. Makanya ini saya buatkan tugas pada Anda untuk membuktikan benar nggak kalau misalnya ada MC dan MR di sini ya, seperti itu, terus Anda menjual lebih besar dari QE atau Ki bintang, atau menjual lebih kecil dari QE atau Ki bintang ya, apa konsekuensinya? Pasti konsekuensinya profitnya akan lebih mengecil ya, seperti itu. Profitnya akan mengecil kalau itu mengalami maksimum profit. Tapi kalau mengalami minimum loss, maka lossnya akan membesar. Pasti itu. Wong ini matematis kok ini ya. Jadi udah pasti. Dari mana Anda tahu MC sama dengan MR? Ya perusahaan itu sendiri yang tahu. Yang punya MC kan perusahaannya. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu ya harus persis sebesar Ki bintang atau QE-nya itu. Ya, yang membuat MC sama dengan MR. Karena itu indikasinya. Ingat Anda pelajaran sesuatu yang ekstrim dalam matematika itu bagaimana? Oh, derivasinya adalah profitnya sama dengan 0 ya, fungsi profitnya sama dengan 0, fungsi profitnya sama dengan 0 itu sama dengan MC sama dengan MR. Di bab sebelumnya sepertinya sudah saya terangkan ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini sudah itu ya. Oke, sudah. Selanjutnya yang AKB. Kurva S perusahaan adalah kurva MC di atas AVC karena pada harga tersebut produsen mau memproduksi. Jadi ingat konsep SDP, shutdown point.
Ya, seperti itu. Oke. Perusahaan akan masuk atau keluar pada saat profit tidak sama dengan nol. Jadi bukan sama dengan nol. Itu kemarin dalam diskusi maupun memang ada itu ya. Oke, contoh kaos cetak kurang tepat. Nah, kaos cetak itu kan banyak ya macam-macamnya ya. Kaos cetak itu ada bahannya dari apa? Sekarang macam-macam itu katanya itu macam-macam. Ya, seperti itu. Belum lagi ada kaos jersey, kaos apa seperti itu. Jadi kan banyak macamnya. Ya, jadi itu tidak tepat sebagai barang pasar persaingan sempurna. Ya memang agak sulit ya menunjukkan. Ya contohkan saja misalnya yang mendekati, misalnya produknya jualan bayam itu. Ya asalkan jangan dicampur aja bayam dalam dan luar negeri. Kalau kayak gitu menjadi differentiated itu ya. Atau misalnya sekarang itu kan banyak produk-produk dari luar ya, kentangnya dari luar itu kan misalnya gede-gede, nah, atau kedelai luar dengan kedelai lokal itu kan beda. Nah, jadi tunjukkan barang yang sifatnya spesifik, misalnya beras jenis apa, kayak gitu ya. Itu. Oke, mengenai CCI, ICI, DCI cukup baik, hanya saja Y-nya kurang begitu muncul. Oke, jadi prinsipnya begini ya, Anda buka saja itu rekamannya itu dari kelas-kelas yang lain itu. Tapi ini AKB 08 ini sudah cukup baik ya. Seperti itu. CCI itu konstan constant cost industry ya, constant cost industry. Artinya begini, bahwa industri itu ketika meningkat produksinya dia tidak mengalami peningkatan biaya. Makanya constant cost industry. Jadi ceritanya begini, bahwa ketika terjadi shock seperti itu, ketika terjadi shock dari demand, shock itu kejutan atau gampangannya perubahan lah. Nah, misalnya ada perubahan dari demand, misalnya demandnya lagi naik seperti itu. Ya, demandnya lagi naik, maka otomatis akan terjadi laba profit, laba yang super normal, laba di atas normal itu. Maka kalau sudah seperti itu, maka akan segera ditambah itu produksinya atau perusahaan-perusahaan baru masuk itu. Tapi kalau industrinya constant cost seperti itu, maka penambahan itu tidak akan menambah biaya produksi. Tapi dengan bertambahnya produksinya itu, maka akan mengakibatkan supply-nya meningkat. Tadi kan demand-nya meningkat dulu. Kalau demand-nya meningkat dulu, baru direspon dengan meningkatnya supply. Jadi meningkatnya supply itu akan bergerak turun sampai harga semula. Seperti itu ya, sampai harga semula. Kenapa sampai harga semula? Karena konstan cost industry itu. Nggak mungkin di bawahnya. Kalau di bawahnya jadi rugi dari harga semula. Ya, seperti itu. Karena biayanya konstan, biayanya sama. Gitu. Oke, artinya kalau biaya sama itu misalnya dalam suatu industri itu ketika dia menambah produksi maka tidak membuat misalnya pemerolehan sumber daya yang dipakai industri itu harga-harganya jadi mahal karena misalnya pasokannya memadai ya seperti itu. Oke, jadi demand-nya naik direspon oleh masuknya perusahaan baru atau ditambah produksinya sehingga supply-nya meningkat itu kan berarti harganya jadi turun ya. Kalau harganya turun maka dia turunnya akan kembali pada harga semula. Makanya long run di constant cost industry itu maka dia akan horizontal. Seperti itu. Nah, kalau increasing bagaimana? Increasing itu sifatnya dari industri itu akan meningkat biayanya ketika
skala produksinya ditambah seperti itu. Oh, bisa jadi ya pasokannya tidak memadai. Kalau pasokannya tidak memadai, kan otomatis ketika terjadi permintaan input, maka otomatis harga-harga kan jadi lebih mahal gitu loh. Ya, seperti itu contohnya increasing cost industry. Akibatnya apa kalau seperti itu? Maka ketika adanya shock demand, demandnya naik, maka direspon oleh supply-nya naik. Tapi supply-nya naik itu tidak membuat harga turun dari posisi semula. Harganya tetap masih di atas walaupun turun dari posisi kenaikan demand tadi, karena posisi kenaikan demand tadi seperti itu, tetapi turun tidak akan kembali ke posisi semula. Kenapa? Karena adanya peningkatan biaya ketika menambah produksinya tadi. Kalau turun kembali semula, maka dia akan rugi, padahal biaya-biayanya kan meningkat itu. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan decreasing, misalnya, ketika demand-nya naik, maka terjadi penambahan supply, ya seperti itu, penambahan supply, maka bertambahnya supply itu mengakibatkan harganya turunnya itu lebih rendah dari posisi semula. Loh Pak, kok bisa terjadi seperti itu? Karena sifat industrinya adalah decreasing cost. Ya, Pak, kok bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena industrinya itu misalnya mempunyai teknologi yang baru. Teknologi yang baru itu lebih efisien, ya. Sehingga ketika ditingkatkan produksinya, maka cost per unitnya itu menjadi lebih murah seperti itu. Makanya dalam jangka panjang itu long run supply-nya itu akan menurun itu. Slope-nya akan menurun, tidak naik. Slope-nya akan negatif kok. Ya, seperti itu. Long run supply-nya. Jadi gitu ya. Oke, jadi itulah yang membedakan antara CCI, ICI sama DCI. DCI itu decreasing cost industry. Oke, presentasi sudah bagus, singkat padat tapi mencapai sasaran. Ini yang AKB 08. Oke, selanjutnya yang AKC 209 memang sulit menunjukkan contoh di PC. Kalau mencontohkan beras, tadi kan sudah saya ceritakan ya, sebaiknya beras jenis apa, harus spesifik. Kalau Anda mengatakan beras itu produknya banyak itu. Oh, beras Sumatera dengan beras Jawa aja beda. Ya, seperti beras di Jawa macam-macam itu berasnya. Ada yang dari Klaten, dari mana, itu beda-beda jenisnya. Ada yang beras menyerap air, maksudnya suka air. Ada yang nggak suka air, seperti itu. Nggak suka air artinya ketika sedikit kena air aja udah jemek, seperti itu. Kalau suka air itu untuk menjadi lemes itu harus dibanyakin airnya. Jadi banyak itu macam berasnya itu. Jadi tunjukkan beras jenis apa, jadi spesifik itu. Kalau spesifik itu, maka akan mendekati pasar persaingan sempurna. Tapi kalau Anda mengatakan beras gitu aja, beras itu banyak macamnya, differentiated itu. Ya, seperti itu. Apalagi ada yang mengatakan batik, batik jelas jauh lebih kompleks itu ya, diferensiasinya. Ya, seperti itu. Tadi sudah saya ceritakan di awal-awal. Oke, ini juga itu sama ya, gambar yang salah untuk R di PC karena revenue itu sifatnya linear. Kok bisa linear? Karena harganya konstan, jadi harus lurus itu. Oke, kalau gambar nggak jelas, buat gambar sendiri. Jadi Anda itu jangan cuma ngambil, boleh lah melihat dari presentasi orang lain itu boleh. Tapi kalau sekiranya gambarnya itu buram atau apa, digambar sendiri kan bisa tuh Anda buat gambar sendiri. Ya, melalui PowerPoint atau Anda manual gambar seperti itu. Terus ini dalam menjelaskan jangan gremeng. Itu
dalam bahasan CCI, ECI, dan DCI itu. Jadi yang jelas itu ya. Oke, selanjutnya untuk kelas PEB 08 kelompok 8. Oke, 0310 many sellers and buyers. Yang itu yang benar. Tidak hanya many sellers. Jadi dua-duanya banyak. Penjual maupun pembeli itu banyak. Jangan hanya penjualnya banyak, tapi pembelinya cuma sedikit. Misalnya 3 pihak, maka itu tidak pasar persaingan sempurna. Maka akan dikendalikan oleh pembelinya itu. Ya, seperti itu. Oke, output yang kecil itu otomatis membuat price taker. Oke, terus ya ini ada pernyataan bahwa kalau dia menjual lebih rendah maka akan rusak pasar. Tidak ya, sekali lagi ini saya ceritakan di awal tadi, tidak merusak pasar karena ada bagian kecil dari pasar. Ya, kalau misalnya Anda berlaku sebagai penjual atau produsen, maka Anda hanya bagian kecil dari pasar. Sehingga nggak bisa nguyai segoro itu. Ya, seperti Anda menurunkan harganya dari harga pasar, maka tidak akan membuat harga pasar itu rusak. Kalau rusak kan berarti berubah. Harga pasar tetap sesuai dengan harga pasar. Ya, seperti itu. Oke, kalau ingin membuktikan profit maksimum ya tetap gunakan gambar sebelah kiri. Kalau yang kanan itu harus ada persamaannya. Dibuka saja di menit 17.04. Nah, ini sama juga ini kayaknya menganut pada sumber yang sama. Produsen keluar masuk pasar ketika profit 0. Nah, tidak jelas itu. Jelas salah itu. Jadi ibaratnya kayak semut itu. Semut itu ada kalau ada yang menjanjikan. Apa gula? Sama dengan pasar. Pasar itu dimasuki perusahaan baru kalau ada yang menjanjikan apa? Profit positif. Atau sebaliknya, pasar itu akan keluar pelakunya kalau apa? Merugikan. Baru keluar. Tapi kalau sudah impas ya enggak apa-apa. Dia akan tetap stay di pasar karena paling tidak semua biaya-biayanya sudah terpenuhi. Artinya semua biaya-biaya sudah terkompensasi dalam pendapatan gitu. Semuanya Anda mendirikan pabrik, Anda misalnya meng-hire manajer atau bahkan Anda sendiri sebagai manajer itu terbayar. Ya, terbayari dengan nilai ekonomi yang layak ya seperti itu. Oke, jadi dari saya itu mudah-mudahan Anda jelas dan mendapatkan manfaat dari feedback yang saya berikan. Sekali lagi, saya menghimbau pada teman-teman, tolong dibaca betul textbooknya. Ya, seperti itu. Textbooknya dibaca betul. Jadi Anda boleh ngambil presentasi dari luar seperti itu, maksudnya melihat-lihat presentasi, tapi dibaca textbooknya biar nggak ngelantur gitu Anda ya, seperti itu. Jadi patokan utamanya adalah textbooknya ya. Anda boleh memperkaya, tapi memperkaya ilmu itu ya dari sumber yang layak itu, jangan dari sumber Anda presentasinya siapa dipakai ya. Dari sumber yang layak juga. Ekonomi itu sumbernya dari barat, yang ambil dari barat. Kemarin kan saya ceritakan ada misalnya penulis buku itu salah dalam menggambar, itu ya jangan dicontoh. Maka carilah sumber-sumber dari luar. Sumber-sumber dari luar itu dari mana? Ya textbook yang saya referensikan itu ya, utamanya itu dibaca betul itu ya. Untuk variasi bolehlah Anda ngambil dari internet boleh, tapi yang terpenting adalah Anda membaca dulu. Kalau Anda membaca, baik yang bertanya maupun yang menjawab, yang presentasi itu kan menjawab ya, maka Anda kelihatan oh ini ada landasan ilmunya, tidak sekedar bertanya dan tidak sekedar menjawab.
Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mesti ditanyakan, silakan dikonfirmasi di Facebook Group atau lewat WA. Baik, dari saya cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.